diri kalian masing-masing. Teman-teman, tak kenal maka tak sayang teman-teman ya. Saya asli Surabaya, cuman saya sekarang tinggalnya di Jombang. Tiap hari saya PT ke Surabaya hanya untuk bisnis budaya aja. Tepuk tangan buat budaya aja teman-teman. Teman-teman agak maju dong daripada ke belakang yang di belakang agak maju aja. Biar sharingnya juga lebih enak, ya kan? Biar kalau mau tanya-tanya apa aja terus bebas teman-teman ya. Karena kalau kita sukses itu harus suksesnya bareng-bareng. Artinya apa? Apapun bebas ditanyakan untuk hari ini. Ya, teman-teman, saya lahir itu di Surabaya. Teman-teman bisa lihat tadi, saya lahir dari keluarga yang berkecukupan. Mama saya sama papa saya itu, mama saya ibu rumah tangga, papa saya backgroundnya asuransi, teman-teman. Asuransi apa? Teman-teman kalau tahu zaman dulu asuransi itu ada berapa sih? Yang terkenal loh ya. Jangan bilang yang tidak terkenal. Papa saya itu di Jiwasraya, ya, Jiwasraya itu PT dan Persero. Dari dulu saya sudah tahu teman-teman, kalau di industri asuransi itu uangnya banyak. Saya sudah tahu, karena dari kecil papa saya itu kalau pulang, zaman dulu bank itu belum berapa terkenal ya. Bahkan asuransi itu bayarnya bukan lewat ATM, bukan lewat perbankan, tapi bayarnya lewat apa? Lewat agennya. Teman-teman tahu ya, bayarnya itu lewat agennya. Bahkan teman-teman, karena papa saya itu timnya ya, sampai hari ini itu udah berapa puluh tahun ya, masih ada keluarga besar saya di asuransi. Jadi kepala cabang di seluruh asuransi Jiwasraya itu hampir 70% itu keluarganya papa. Papa itu 17 bersaudara. Papa saya anak ke-5. Dari kecil kalau papa saya pulang itu bawa koper. Sekarang nggak musim temennya koper ya. Ya, bawanya koper. Koper itu kemana-mana bawanya duit. Lah, saya ini agak mokong ya, agak nakal ya. Setiap papa saya pulang, tahu duit banyak, apa yang dilakukan teman-teman? Mama saya yang ngajarin, ambil duitnya papa. Buat apa? Itu, coba akhirnya kamu traktir daripada kamu minta duit mama. Kan ngalungin duitku katanya gitu. Oke teman-teman, saya ngambilin duitnya papa. Dulu pecahan itu kan kecil-kecil ya. Dulu 100.000 banyak gak? Saya ngambil itu 100.000 misalnya. Ya, saya sisihkan ke mama saya sedikit, buat saya sedikit. Saya traktir teman-teman saya. Palapa teman-teman, kalau teman-teman tahu di Surabaya ada toko Palapa, 6 Permai, sama toko 6 ya. Nah itu sekarang sudah nggak ada. Itu temannya mama saya. Dulu kalau belanja ke sana teman-teman, wes kamu masuk gitu ya, masuk gitu, terus kamu ambil apa aja udah bebas. Enak nggak teman-teman? Ada sopir, semua apa-apa diturutin. Sampai ada suatu ketika saya itu ketahuan teman-teman ya, namanya ngambilin sesuatu yang nggak baik. Pasti ada ketahuan nggak? Ketahuan loh. Saya disidang dimarahi. Kamu tuh kalau gede besok jadi apa? Kayak kamu kelakuanmu kayak begini, mendingan kamu nggak usah sekolah, jualan pentol. Bayangin loh, jualan pentol. Wih, papa aku kok kejem ya. Aku disuruh jualan pentol. Terus gini loh, kamu tuh nggak usah neko-neko. Yang penting kamu tuh fokus belajar dan belajar. Kamu minta apa? Tak turuti. Yang terjadi teman-teman, saya merasa tertantang. Habis dimarahi kan mangkel saya. Oh ya wis, kamu fokus belajar aja. Sejak saat itu teman-teman, saya tuh belajar terus kayak apa ya? Belajar itu kayak orang kerja itu workaholic. Saya belajar terus. Saya nggak kenal ini nongkrong-nongkrong sama teman lagi, nggak kenal. Dan mama saya ditugaskan untuk mantau saya. Tiap hari teman-teman, berangkat pagi, diantar sopir, kadang antar jemput, pulang les tidur sebentar, belajar lagi. Ada perkalian 1-100. Kalau kamu udah hafal, mending kamu nggak usah main. Jadi kalau saya dulu perkalian 100 teman-teman, ada kamar, saya dulu masuk kamar. Belajar itu jumpalitan. Sampai hafal 10 kali 10 berapa, 11 kali 11 berapa, 15 kali 15 berapa. Itu makanya sampai sekarang ada dampak positif teman-teman. Saya tahu bisnis prudensial itu, saya hobi menghitung. Saya hobi menghitung. Boleh tanya sama istri saya, apapun saya hitung.
Nah, kembali lagi teman, belajar. Saya dari kelas 1 SD sampai saya kelas 6, saya tidak pernah lepas dari peringkat 1, 2, dan 3. Oh, thank you ya. Terus kalau saya dapat nilai 70, 80, saya udah nangis. 80 itu menurut teman-teman bagus nggak? Saya nangis. Maka dari itu jangan heran kalau teman-teman SMP saya, ada yang SD Santo Yosef di sini? Nggak ada ya? Santo Yosef itu Jawaboyo loh. Tahu? SD saya di sana, SMP saya di sana. Nah, saya cerita SD dulu. Saya belajar terus tuh peringkat nggak pernah lepas. Karena begitu saya dapat nilai 100, bayangin teman-teman kalau jadi saya, Mbak ya. Kalau dapat nilai 100 mau minta apa aja tak turuti. Kira-kira ya apa kerjanya? Belajarnya gimana? Gedu. Akhirnya apa? Saya kalau di Santo Yosef itu kalau 100 di stempel bebek. Setelah saya pulang saya tunjukin sama papanya. Udah kamu tunjuk aja, pengen apa? Mau ke mall, mau beli ini. Itu saya lakukan sampai kelas 6. Kelas 6 saya dalam tertinggi di Santo Yosef. Tapi teman-teman itu ada baiknya, ada nggak baik. Nggak baik apa? Kan dimanja. Apa-apa harus dituruti kan? Nah, kalau teman-teman ya. Nah, kelas 6 teman-teman mulai ekonomi keluarga itu mulai nggak baik. Mama saya itu sakit, mulai sakit, tapi belum seberapa parah waktu kelas 6. Tapi namanya orang sakit udah nggak fokus untuk pantau saya, ngajarin saya, itu udah mulai nggak fokus. Udah kamu belajar ODW, nanti sore ada guru les, terus kamu pokoknya bayangin teman-teman di rumah saya itu selalu masak itu 3 macam. Mama saya itu terlalu manjain saya. Pokok di otak saya belajar. Setiap bangun pagi, di rumah kan ada pembantu. Tapi yang masak itu semua mama, itu dibisikin. Jam 4:30, kamu mau makan apa nanti? Kakak saya itu kan ada 3. Adik saya 1, total 5. Kamu mau makan apa? Oh, makan daging, rawon. Satunya pengen makan apa? Jadi satu hari itu mesti masak 3 masakan. Terus buahnya apa nanti? Seragam, toto, tas itu ya, saya nggak pernah kenal. Yang penting saya belajar. Jelek nggak itu? Jelek teman-teman. Akhirnya apa? Saya nggak mandiri. Pada saat saya dilepas, itu mulai timbul masalah. Saya di Santo Yosef itu kelas 11. 11 itu dibimbing oleh suster. Suster itu kelas 11 itu kelas yang pintar, cerdas. Kalau ngitung apa cepet, kalau ini cepet. Mulai teman-teman, karena saya tidak dikontrol, saya mulai kenal sama kelas-kelas yang mulai nakal, mokong. Kalau orang Surabaya bilang apa? Mokong. Mulai kenal, kamu tuh lapo, kamu tuh kerja ya. Belajar itu kok ngoyo-ngoyo temen. Lapo, gak ada gunai. Kerja loh, gak digawe. Aku merenung dong sampai rumah. Yono bener juga ya cari arah-arah ya. Terus kamu tanya lah kukumu, kamu tanya lah. Karena saya banyak kumpul sama orang Chinese, kalau saya Muslim ya. Tanya kukumu, tanya cicimu. Ya tak tanyai. Yang dari keluarganya mama. Ya gak digawe. Kuliah apa lah kamu? Kuliah pelajarannya apa? Rata-rata ada yang kuliah di sini? Aku tanya, apa pelajarannya waktu kuliah? Dipakai sekarang? Enggak kan? Saya waktu itu mikir, bener ya, aku sih bodoh gitu loh. Mulai saat itu teman-teman saya terpengaruh oleh kehidupan negatif. Kalau waktunya pelajaran itu sampai SMA teman-teman, sampai SMA, SMP udah mulai begini. Teman-teman tahu pelajaran sejarah? Sejarah itu kalau gurunya cerita, wah tentang ini tugas saya teman-teman sama teman-teman kelompok saya bilang gini, coba iku bujui. Nah kan iku bujui. Dewa, ini ora. Umure guru iku piro? Dek iku ya belajar. Artinya apa? Dia tidak mengalami secara langsung. Dek mosok ora diapusi apa enggak? Sejarah itu abu-abu. Benar juga ya. Akhirnya apa? Sampai guru ini marah loh. Kamu ngomong apa di belakang maju? Iya bu, apa bu? Brengsek kamu kata itu. Keluar dulu.
Oke. Loh bayangin, diusir itu jawabnya apa? Oke. Itu bertahan teman-teman. Akhirnya saya kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP itu lulusan. Untung kok lulus teman-teman. Karena apa? Waktu kelas saya 3 SMP, sekolah saya kan saya itu kan jelek dulu ya. Sekarang AC. Jelek guys pokoknya. Kelas itu direnovasi. Hari itu Eptanas. Tahu teman-teman? Lempar-lemparan figura, lempar-lemparan kursi. Yang terjadi waktunya disuruh masuk ujian, disuruh keluar. Kok malah lempar-lemparan kayak begini? Ini apa ini? Keluar teman-teman. Satu kelas itu keluar. Itu pun akhirnya nggak ujian. Kok untung sekolahnya baik, besok disuruh ujian lagi. Ya, untung juga lulus teman-teman. Nah, teman-teman dari situ teman-teman ya, mamaku sudah mulai tambah parah. Saya sudah cari hiburan lain, yaitu sama teman-teman saya, geng-geng saya. Geng-geng saya itu, geng-geng kalau orang Surabaya bilang, itu berdik-berdik teman-teman. Masuk SMA, lulus, kira-kira yang dilakukan kalau anak SMP mau masuk SMA, cari sekolah nggak? Cari. Yang saya lakukan, lapor daftar. Engkau nunggu masukan pas, langsung daftar. Ya saya tuh, bodohnya saya nurut. Yang terjadi, saya cuma daftar di satu sekolah. Sekolah itu SMUK Saint Louis. Ini tadi gak tertulis, ada yang keliru. Saint Louis Dual. Ada yang tahu? Tidak. Kira-kira bagus nggak sekolahnya? Udah belum cari nih bener. Itu sekolah buangan dari Saint Louis 1. Masuk ke sana teman-teman, geng saya itu kok kebetulan ada 9 orang. Itu masuk sana semua. Begitu masuk, saya kelas 17, ya kan? Yang lain 16, ada yang 12, ada yang 13. Dari 9 orang itu teman-teman, yang bertahan akhirnya cuma saya. Ada 1 orang itu dalam 1 cawu. Dulu kan cawu ya. Dalam 1 cawu itu masuk cuma sekali. Dan dampak dari kenakalan saya di SMP kebawa sampai di SMA. Ya, kalau ada guru geografi dia bilang gini, bujui, coba percaya. Bahkan teman-teman ya, guru agama itu sangat saya parah gitu ya. Guru agama, bujui. Coba percaya. Model yuk ceritanya kok. Teman-teman sebetulnya maksud saya itu bercanda. Tapi bercanda namanya agama. Kalau dia bercandain gimana? Gurunya marah beneran tuh. Kamu tuh kurang ajarnya. Sampai saya ditempeleng teman-teman. Wih, parah nggak? Parah. Yang paling parah lagi teman-teman, ada nggak yang di ruangan ini yang janjian nggak naik kelas? Bayangin, ini bertujuh ya. Kau sanggup nggak? Apa? Semakin lama sekolah semakin pintar. Ngono ya. Saya mikir, iya, kan setiap kawan ya, naik siji mending nggak naik semua. Tapi saya tersadar ini gak beres ini lama-lama kumpulan saya. Nah, pada saat itu kenapa saya mulai berpikir itu gak beres? Mama saya sakitnya tambah parah. Masuk saya kelas 1, menginjak kelas 2, mama saya itu sudah keluar masuk rumah sakit itu sekitar 3 bulan itu mesti langsung masuk keluar masuk lagi, keluar masuk lagi. Itu parah banget teman-teman, dan itu menguras semua kantong dari bapak saya. Padahal bapak saya kerja di asuransi. Teman-teman, yang teman-teman tahu, asuransi zaman dahulu apakah seperti hari ini? Asuransinya itu biasa, ya benar, meninggal, kesehatan nggak sebagus kayak hari ini. Bahkan papa saya itu Jiwasraya itu kan persero kan di cover sama kantor. Karena kalau kerja di sana itu bensin, makan, apapun, hotel untuk seorang kepala cabang, rumah, semua itu difasilitasi. Sopir, satpam, semua dikasih. Biaya kesehatan pun, saya pertamanya kalau sakit-sakit biasa di cover kan, di cover oleh kantor beneran. Tapi karena mama saya itu 3 bulan sekali masuk, ada limitnya, saya juga baru tahu. Setelah limit itu habis, apa yang terjadi? Dan di cover. Papa saya dulu punya rumah 3, salah satunya dekat sini teman, Margorejo. Salah satu rumahnya di Margorejo, salah satu rumahnya ibuannya lagi di
Karah. Ada yang rumahnya di sini daerah Karah? Gunung Sari, ya. Di Karagung, Karah Indah itu. Di sana ada 2 rumah. Singkat kata teman-teman, papaku juga waktu di asuransi itu bisa bangun namanya sebuah properti. Properti itu bangun properti di Kalimantan, teman-teman. Waktu tahun-tahun itu properti itu sangat jaya. Papaku tuh bangun sekitar 10.000 unit rumah di sana. Dan sempat teman-teman jadi ketua estate itu se-Kalimantan Selatan. Menurut teman oke, teman-teman. Saya berpikir oke. Mobil teman-teman, saya sharing aja. Mobil itu 9 teman. Di Kalimantan punya PT. Tapi teman-teman, kadang pernah dengar nggak? Kalau sudah ada musibah itu kayak berjalan kok beruntun gitu. Singkat kata teman-teman ya, mama saya itu meninggal. Rumah saya waktu itu tinggal 1 yang di Karah, yang di Sidoarjo udah dijual. Mobil kelirunya bapak saya. Teman-teman tahu kalau orang itu ada BPK itu mobil sekolah. Ya, mama saya baru sadarnya itu sekarang. Dulu kalau ditanyain, Pak mobilnya kemana? Sekolah, pinter. Ternyata apa? Itu 3 9 mobil sama ada 1 bis sama 1 truk. Itu masuk di Pegadaian. Nah, kepala Pegadaian itu kocok lagi papaku. Karena asuransi dulu closingnya bukan per individu, tapi main corporate sampai hari jiwasraya mainnya corporate. Semen Gresik itu yang closing bapak saya. Perusahaan-perusahaan besar di sini yang ikut Jiwasraya hari ini itu yang closing itu keluarga saya. Singkat kata teman-teman, itu habis. Sisa perusahaan kan di sana masih jalan. Nanti saya ceritain tentang perusahaan itu. Waktu habis teman-teman, dijual semua sampai mama saya meninggal. Dan yang paling miris buat saya berpikir lagi, nggak bisa ya saya seperti ini terus. Mama saya waktu meninggal tanggal 20 September tahun 99. Itu mama udah mulai sakit, meninggalnya tahun 2001. Yaitu waktu saya di sekolah SMA. Teman-teman, meninggalnya pas tanggal 20 September. 20 September itu ulang tahun saya. Dan waktu mama saya meninggal itu badannya tinggal tulang. Dan saya yang mandiin terakhir di rumah sakit RKZ. Waktu pertama kali masuk rumah sakit di Surabaya Internasional. Dulu dokternya bahkan luar negeri. Yang di Surabaya Internasional rata-rata ada dokter-dokter luar ya. Terus habis itu sekarang ganti premier. Singkat kata teman-teman, terakhir masuk rumah sakit sampai meninggal itu di RKZ dengan badan yang kurus sekali. Sampai mohon maaf ya, buang air itu sudah sedikit sekali, sudah hitam. Saya bilang umur mama saya itu udah gak lama biasanya. Tapi luar biasanya mama saya waktu tanggal 20 September dia bilang begini. Saya kan dimanja ya, apa-apa diturutin. Deva, ini mama ada duit. Saya tahu dia ada duit. Ini mama ada duit 150.000. Kamu kan biasa kalau ulang tahun itu kan ngebos itu teman-teman. Ini loh, tapi cukup nggak cukup kamu pakai ya. 150.000 itu saya disuruh pulang. Seluruh keluarga itu disuruh pulang. Kemudian saya pulang ke rumah, di rumah di Karah itu. Saya balik ke rumah sekitar 3:30. Ditelepon. Mama saya udah nggak ada. Teman-teman, hari itu saya hari ini bisa kuat cerita tentang mama saya dulu teman-teman. Saya karena selalu dimanja. Setiap kali saya cerita tentang mama saya selalu menangis. Saya nggak kuat teman-teman. Karena apa? Semua itu apa-apa aku tuh dikasih. Bahkan teman-teman sampai SMP saya tuh nggak pernah ngancingin baju itu sendiri teman. Padahal nakal nggak. Terus yang penting itu kamu belajar. Bahkan saya bohongin mama saya kalau saya itu mokong teman. Baju, tas semua saya sampai SMP saya tidak mengenal namanya toko tas teman. Semua disiapin sama
mama saya. Dan mama saya nggak tahu bahwa saya itu nakal. Yang dia tahu saya peringkatnya turun. Dia bilang belajar lagi, karena dia kondisinya sudah lemah. Habis itu setelah mama meninggal, saya ada dua pilihan. Saya hidup sendiri, atau saya ke Kalimantan ikut bapak saya. Bapak saya ke Kalimantan. Saya ditawarin, ada 5 kan anaknya. Ayo ikut bapak ke Kalimantan dari sisa uang yang ada. Sampai di Kalimantan, saya baru tahu juga kalau perusahaan itu sudah mulai kolaps. Tapi papa saya juga nggak cerita. Saya disuruh ke sana. Di sana teman-teman waktu tahun itu ada mobil Blazer ya. Mobil Blazer itu kayak Fortuner hari ini ya, kayak Pajero Sport hari ini. Itu ada 8, BMW-nya 5. Itu donasi. Ya. Sampai sana ya. Saya tuh baru tahu kalau perusahaan itu sudah mulai goyah. Tapi kan itu kongsi sama saudara ya. Saudaranya papa itu bilang begini sama saya, papamu ini sekarang posisinya bukan kayak dulu di perusahaan ini. Aku sih nggak tahu hitung-hitungan kayak apa. Kalau kamu pengen sukses, saya masih ingat, kalau pengen sukses kamu harus tahu namanya kerja keras, teman-teman. Ojo isinan katanya gitu. Teman-teman, saya disuruh cuci mobil. Padahal papa saya taruh uang nggak di situ. Tapi posisinya bisa bergeser ya teman-teman. Papa saya yang modalin perusahaan itu, waktu itu saya ke sana, papa saya itu posisinya bergeser teman-teman. Karena apa? Papa saya waktu itu kan di Surabaya. Papaku cuma tahu wis transfernya, keuntungannya berapa sekali-sekali aku ke sana. Waktu di sana ternyata papaku tuh nggak punya posisi. Loh, papamu tuh siapa di sini? Padahal yang bangun perumahan itu adalah duitnya papaku. Singkat kata, saya bilang sama papa ini terlalu jujur sama saudara-saudaranya. Sampai-sampai anaknya ini jadi korban. Saya bilang begitu terus terang sama mama saya. Ya, gak usah dipikir gitu loh. Papa saya selalu bilang belain saudaranya. Teman-teman, namanya anak muda kalau digituin, teman-teman kalau jadi saya gimana? Berontak kan? Saya bilang, saya pulang hari itu juga pak. Padahal saya itu daftar kuliah juga di Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin. Saya pulang aja. Ada yang orang Banjarmasin sih? Nggak ada ya? Saya pulang aja. Naik pesawat? Enggak. Saya pulang hari ini juga naik kapal. Naik kapal waktu itu nggak ada kayak jet kapal boat yang cepat itu ya. Nggak ada. Kapalnya kapal yang biasa. Itu 1 hari. Saya tidur itu di dek. Teman-teman, dari hal itulah yang membuat saya tahu bagaimana harus bekerja. Bagaimana hidup itu bermula dari situ. Waktu saya pulang ke Surabaya, duit nggak ada. Papa saya di sana posisinya sudah bergeser dan saya tahu perusahaan itu sudah mulai kolaps. Dari seluruh mobil itu akhirnya dijual. Saya bilang papa saya, ambilin uangmu toh. Kalau papa ambil uang, cari bisnis lain. Papaku tetap nggak mau, tetap belain saudaranya. Saya pulang teman-teman itu sudah mulai saya belajar namanya, oh hidup itu kayak begini. Kira-kira teman-teman dari teman-teman punya duit, habis itu nggak punya duit, enak gak? Saya sampai tiap hari nangis teman-teman. Saya tuh kos, ada yang tahu terminal Jayabaya ya? Saya meratapi nasib saya dari sekolah saya begini. Saya dulu sekolah di sini, saya tiap hari saya diantar sama mobil. Saya pulang antar jemput, minta apapun dikasih, minta motor dikasih, kakak saya minta mobil juga dikasih. Hari ini saya tinggal di ukuran 3 dikali 2 dan itu dipetak. Kalau ini masih bagus ya, ini apalagi partisi ya, itu triplek. Dan kalau mandi itu harus antri nunggu 100 orang. Hari itu saya dapat pelajaran begini. Hidup itu nggak selalu di atas. Kadang itu ada kalanya kita di bawah. Dan hari itu saya belajar. Oh kenapa ya papaku bisa bangkrut? Hari ini banyak gak perusahaan besar
Tapi mungkin nggak dia omsetnya bagus terus? Nggak mungkin. Pasti ada namanya dia turun. Tapi dia mempersiapkan namanya masa-masa itu. Papa saya enggak. Saya pakai dalam hidup hari ini bersama istri saya. Prepare. Karena apa? Apapun bisa terjadi. Teman-teman, saya lakukan itu. Saya kalau makan, teman-teman ya, mungkin teman-teman nggak separah saya hidupnya. Saya kalau makan waktu itu, saya harus nunggu namanya magic jar itu, teman-teman ya. Kalau nasi itu kan nunggu kuning, habis itu banyak orang kan dibuang. Saya nungguin orang-orang yang buang nasi terus saya makan. Teman-teman tahu ada sungai di situ, di sekitar terminal Joyoboyo. Sungai apa? Kalirola orang bilangnya. Sungai apa itu namanya? Teman-teman, di sebelah ini ada sampah-sampah. Saya tiap hari sampah itu saya keluarin, saya ambil cacing, saya pancing untuk dapat ikan namanya rengki. Pernah dengar? Kalau nggak tahu hidup separah saya pasti nggak tahu. Ada bader. Kadang kalau mancing keluar ikan pembersih kaca. Saya lakukan itu tiap hari. Dan kalau teman-teman tahu, temannya mama saya palapa itu di samping-sampingnya banyak got-got. Saya mancing pakai ikan gatul. Saya mancing apa? Belut, teman-teman, tangan saya masuk di dalam. Saya tiap hari seperti itu. Sampai teman-teman itu bertahan hidup. Saya sampai kalau dulu musim togel, saya lihat teman saya kok akeh gitu ya. Kamu kerja melok aku aja. Kerja apa? Ustaz, enak. Oh iya, teman saya semingguan semua. Di Joyoboyo saya banyak kenal teman-teman. Mulai dari yang nakalnya biasa, nakalnya gak karu-karuan, sampai yang paling parah itu bolak-balik keluar masuk penjara. Saya kumpul sama orang-orang begituan, sampai istri saya kaget teman-teman. Saya kalau capek saya pulang ke Jombang, kan gak ada pesawat teman-teman. Apa? Bis. Saya ditabrak sama teman saya. Ini agak maju ya ceritanya. Bro, gimana kabar? Istri saya kan takut. Sopo itu? Awas tasmu. Iku bolokku gitu. Karena saya dulu kumpul kayak gitu. Oh, orang sukses lali. Oh, gak lali. Mas bojoku dia orang muka serem. Gimana? Tatupnya penuh teman-teman. Diamnya satu renteng begini. Saya mikir, hidup saya dulu separah itu ya. Bahkan dia nggak percaya. Teman-teman, saya bertahan hidup. Teman-teman kalau tahu di Pasar Ratu ada harta ini, ada yang jual monel. Boleh tanya di sana. Deva pernah kerja di situ nggak? Depannya hartanya ada jual monel, ada 2 stand di situ. Yang satu namanya Aris Collection. Nggak tahu ada yang pernah beli atau nggak di situ. Namanya Aris Collection, dia punya cabang di itu. Saya bagian angkat-angkat etalase, teman-teman. Saya bagian angkat-angkat etalase. Hanya untuk apa? Belum kenal prudensial, hanya untuk makan. Itu teman-teman berjalan, saya udah mulai mikir gak benar. Tapi saya itu kepengen sukses. Karena apa? Orang itu kalau udah capek, misalnya lihat orang yang sukses, kepengen gak sukses lagi? Kepengen, tapi belum ketemu jalan. Teman-teman nggak tahu ya, di sini suka dugem atau enggak ya. Saya kerja di Kolom juga pernah, di karaoke mainnya juga pernah. Ada yang tahu di sini Kolom? Saya teman-teman kerja di situ, itu parah banget. Saya begitu masuk begini, ini kerjanya apaan? Masuk begini. Pertama, bro, kamu bukain pintu aja. Oh, doorman. Oh, gitu ya. Oh, pertama di My Way, sorry, sebelum di My Way bukain pintu. Di My Way ada yang tahu di sini karaoke My Way? Di Manyar, tahu ya? Nah, itu karaoke parah banget, nggak tahu ya? Kalau sekarang enggak, dulu tuh parah banget. Bayangin teman, buka pintu cewek banyak banget. Loh, ini kamu ngapain di sini? Kerja di rumah makan. Rumah makan gimana? Di tempat karaoke kok. Teman-teman bagiannya segini teman-teman. Waduh, saya lakukan itu teman-teman sampai saya jadi waiter. Bawa tray, ya, bawa tray itu bir. Dulu kalau bawa bir itu 3 aja bisa pecah. Nijoli nggak? Nijoli. Sampai saya tuh bawa 3, 9. Dira yang besar saya masih hafal. Itu tangan satu begini enteng. Teman-teman, orang bisa karena terbiasa. Saya belajar satu hal lagi. Orang bisa karena terbiasa.
Tapi belum sampai di situ, saya belum ketemu Bu Densil. Saya jalanin itu mulai teman-teman pindah di mana teman-teman? Ternyata tempat itu lebih parah. Di mana? Gulung. Masuk, pekerjanya ya, toto-toto mejo ya. Kan itu resto sama itu bongkaran kan. Ini kerja, angkut-angkut. Gajinya berapa? Tahun tak kasih tahu. Gajinya 250.000. Banyak nggak? Titik. 250 ya orang Surabaya bilang. 250 dapat apa teman-teman? Gak dapat apa? Tapi teman-teman bisa bayangin nggak? Saya ambil pekerjaan itu 250.000 hanya untuk bertahan makan. Gak apa-apa wis. Saking gengsinya teman-teman ya. Kan nggak punya kendaraan, nggak punya uang. Saya setiap kali berangkat kerja itu jalan kaki. Bareng aku kan? Gak, terus aku disusul. Disusul sopo? Mikrolet gak ono nek sopo. Nah, tapi saya gengsi. Kata teman-teman saya kerja di mana? Wah, ini bro. Gak usah perlu tahu lah. Saya enak lah. Kau tak traktir aja. Nek ketemu kaya ya. Teman-teman luar biasanya di Kolon ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Ternyata hidupannya rusak sekali. Ini gak ada polisi ya di sini ya, gak ada ya. Saya waktu itu di-training sama kaptennya, ibaratnya supervisornya. Kamu naik mas ini ya, naik lampu ini nyala. Saya bingung pertama. Ojo dodolan. Nangkepnya apa berarti? Loh ya apa? Wong mau dapat duit kok gak boleh jualan. Ternyata saya baru tahu. Jualan apa tahu? Narkoba. Wih, wah tambah dosa di kerjaanku ya. Tapi apa? Hanya untuk bertahan hidup. Teman-teman saya lakukan 2 tahun. Tapi saya dari situ teman-teman dapat banyak uang. Dalam 2 tahun, kalau Sabtu Minggu saya pulang dapat 2 juta, 3 juta. Jualan apa? Jualan ini. Ayo, sampai lebih parah ya. Ini teman-teman ya. Bagi teman-teman yang punya teman yang suka ke sana, hati-hati kalau minum air putih. Itu air keran. Orang sudah melayang-layang berdiri kan. Minum air putih ya. Ayo, sak pincer. Kamu tahu nggak? Bukan aku mah itu. Dijual berapa? 20. Kadang 50 susunya PN gimana orang sudah gini-gini. Saya pernah dapat tamu teman-teman. Waktu itu yang punya Sping. Sping tahu ya waktu itu ada ya. Sping itu waktu dia ke sana itu habisnya 20 juta. Dia kasih uang saya itu 28 juta. Terus saya bilang, Pak, ini kebanyakan. Sudah bagilah sama teman-teman kamu. Saya dapat satu hal. Gila ya, orang yang kesana terus itu gak beres berarti. Pasti keluarganya ini berantakan. Bayangin teman-teman. Ini loh, gak apa-apa. Dari situ saya 2 tahun berhenti teman-teman. 2 tahun berhenti, saya ganti. Saya paksa gini, ini kerjaan gak benar. Teman-teman saya bawa uang itu 40 juta, ada cash di sini. Saya berhenti di sana. Karena kalau hari raya itu kan tutup. Bener? Kalau hari raya tuh tutup libur kan. Saya sekalian resign. Saya pergi ke Batam. Ternyata Pak, di Batam lebih keras. Teman-teman saya pernah ke Batam? Saya pengen teman-teman belajar cerita saya itu nggak usah nyoba. Udah hasil itu best. Tak kasih tahu ya. Karena apa? Di Batam teman-teman, kalau yang ada pernah ke Batam cobalah ke sana ya. Dulu itu ya, satu tempat ke tempat yang lain itu isinya kasino teman-teman. Itu orang judi semua. Ternyata lebih parah dari Bali itu cewek kayak beginian. Itu di Batam. Saya mulai pindah lagi ke Bandung. Ke Bandung pindah lagi ke Bali. Karena apa teman-teman? Saya punya impian. Tapi sampai hari itu, waktu itu belum kewujud. Ini duit 40 juta, itu tinggal 10. Teman-teman, saya berpikir udah dapat 40 juta, saya keluar dari rumah saya 3 kali 2 itu, 2 kali 3 itu. Ternyata tinggal 10 juta, saya lebih parah teman-teman. Saya balik ke Surabaya, saya tinggal di kandang kambing. Jadi ini kandang kambing, belakangnya itu ada kos-kosan. Ternyata lebih parah. Kalau tidur teman-teman, kaki itu nekuk. Saya jalanin itu. Saya itu orangnya itu
Kalau dibilang workaholic, saya workaholic. Karena apa? Saya punya goal, saya punya impian, saya punya tujuan. Hanya saja kendaraannya nggak tepat. Itu sekitar tahun 2004, 2005, 2006. Itu saya berputar sampai segitu-gitu aja. Ini jadi apa? Kerja di Kawasaki jual motor. Pernah lakuin. Ngamen saya pernah lakuin, teman-teman. Hanya untuk makan, hanya itu impian. Sampai ada suatu momen saya begini, teman-teman. Ada antri ATM-nya. Karena saya mikir, saya tuh kepengen kayak papa saya dulu. Saya tuh ngintip saldonya orang. Saya baru sadar kalau itu ternyata visualisasi. Saya mikir kan itu kapan ya? Waktu itu, bayangin teman-teman nggak punya duit. Kalau lihat rekening 8 juta, apa yang ada di Adi? Banyak. Saya waktu itu cuma bayangin rekeningku ada 8 juta. Itu teman bertahan sampai akhirnya suatu ketika saya ini mulailah kerjanya nggak baik. Belum di Prudential, kerja di farmasi. Ada di sini farmasi? Ada? Full time, luar biasa kasih plot ya. Saya kerja di farmasi, teman-teman. Teman-teman jangan lihat kerjaan saya yang dulu ya, ambil positif, buang negatif. Saya mulai agak baik, teman-teman. Saya mulai kerja yang halal, barokah, luar biasa, bisa dinikmati dan hasilnya nggak kecil. Waktu itu mikirnya, benar nggak? Waktu itu income saya 2.100.000. 2 juta sama insentif. Gak apa aku omong apa adanya ya, karyawan ya, karena saya mengalami, saya sebagai karyawan. 2.100.000 sama insentif. Dapat, aku juga dapat fasilitas mobil karena saya bagian event juga. Itu Kijang 1.800. Saya di sana dibawa sama teman saya waktu di Santo Yosef. Ya, udah kamu kerja ikut sini aja. Itu tanpa apa-apa udah langsung masuk. Itu total saya bawa pulang take home fee sekitar 4-5 juta. Tapi yang pasti berapa? 2.100.000. Teman-teman, saya mulai married, ya, saya mulai merasakan begini loh, 2.100.000 mulai berkecamuk, 2.100.000 susunya anak sapi ini, istri ini ketawa dia ya, segitu, wah rasanya parah ya. Sampai ada suatu titik, teman-teman, anak saya yang kedua itu lahir. Kalau di farmasi itu kalau layanan reimbursement, ya bayar dulu, hari itu diklaim. Teman-teman, saya udah persiapin uang itu sama istri saya. Tapi namanya dia itu punya impian lebih ya, sakti sekali. Ditawarin orang investasi, teman-teman. Ya istilahnya manusia membunuh manusia. Teman-teman, uang itu amblas, tapi dia luar biasa. Sampai di ruang operasi dia nggak cerita, teman-teman. Ya, baru sadar ya. Namanya orang lahiran tuh buang angin, baru enak kan? Ngomongnya enak, apanya enak, dia bilang, Pak, duitnya itu 55.000. Teman-teman sedih nggak? Saya dari sini udah berkeluarga. Ya, kira-kira bawa uang 55.000 untuk lahiran cukup. Saya bilang kalau terlaluan kalau ya. Akhirnya teman-teman, anak saya itu saya bawa. Saya punya laptop. Kalau pinjam orang itu belum tentu dipinjemin, dicacat iya. Ya benar. Daripada begitu, saya ini kan mangkelan ya. Mending gak usah utang. Saya jual laptop saya jual handphone saya. Luar biasanya. Yang di atas itu tidak itu. Uang yang terkumpul dari semua yang saya jual itu persis di billing itu hasilnya sama 0, sak receh-receh di sini itu sama persis. Saya bilang, dari situ saya merenung. Saya bilang, Mas, kayak gini ya, kok bisa persis, kok bisa sama, dan soalnya mudes, dan hasilnya udah sama. Dari situ saya berpikir, ya bisa hidup kayak begini-begini aja. Padahal teman-teman, di masa itu dia juga join MLM, malam-malam. Ya, ini kan nggak ada MLM ya, nggak apa-apa saya sebut merek ya, kan nggak ada kan? Dan nanti saya di bawah ditimbukin ya. Teman-teman join Oriflame, teman-teman. Enak loh, aku online ini gampang. Ya,
1 bulan teman-teman, modal hutang perputaran 20 juta. Tetangga teman-teman, apik bisnismu ya, barang toko terus. Kayak apa? Bener. Teman-teman tahu nggak? Itu tuh hanya untuk tutup poin, hanya untuk tambahan komisi 3 juta. Mari itu besok lihat, kok mundur mana komisiku? Akhirnya apa? Saya juga baru sadar ternyata orang-orang yang buka stand-stand di yang booth-booth itu ya, kayak Sophie Martin, kayak Oriflame, itu stoknya dia dijual lagi, dan jualnya itu parah. Karena apa? Untuk balik modal, bahkan uang yang dijual di sini sama di sana itu jor-joran harga gitu loh. Teman-teman, bukannya saya lepas dari utang, malah utangnya tambah kayak gesek sana, gesek sini. Terakhir apa yang gesek? Gak ada teman-teman. Wih, itu saya ngeles banget teman-teman. Sampai juga ada usaha air minum, ya kan? Sampai ini kan gak pernah ikut orang. Saya ikut orang. Usaha air minum, ya lumayan teman-teman, tapi belum menjawab impian. Karena apa? Sehari 250.000 bersih, dan sekarang tutup. Baik, usaha kayak begini. Bahkan saya belajar dari kakaknya dia, teman-teman. Kakaknya dia ini usahanya nggak main-main, teman-teman. Ya, usaha tambang pasir. Kalau jalan, teman-teman. Ya, ini kalau jalan. Saya itu sampai terima ini. Ya, aku tak melok kon lah, gak apa-apa. Masya nyupir wis tak lakoni lah. Sampai saya jadi sopirnya kakaknya. Terus hanya apa? Lah bayangin, kalau jalan tak terus mau lagi. Kalau jalan sebulan 200 juta. Ini kalau 2.100.000 melek 200 juta. Saya loh, sampai mas muai. Sampai teman-teman, saya itu sambil di marketing detail ya. Detail gimana? Kerja 1 bulan bisa dirapel dari 1 minggu, sisanya ketemu masih ini. Teman-teman, akhirnya saya ngajik target, diomeli kanan kiri, wis iki gak mlaku-mlaku proyek ini. Sampai hari ini teman, ini kakaknya dia, itu pemenang tender untuk galian C, resmi, bukan ilegal ya, resmi. Dan sampai di kementerian, suratnya sudah keluar, tapi hari ini belum jalan. Dari tahun 2010, habisnya teman-teman nggak main-main, 8 miliar. Teman-teman, saya lihat keluarga saya berbisnis, saya lihat ini, saya lahir dari keluarga bisnis juga. Saya nyoba sana sini, saya nyoba, burung ketemu sing pas. Di farmasi kayak begitu, usaha air, ya bayangin ya. Karena ini orang terlalu jujur, ya apa buat kesini? Enggak. Sing sana bukan kan barangnya daripada punyaku. Sekarang tutup. Duplikasi. Nah ya, saya cerita kenapa Denzel itu the best, saya bilang gitu. Balik lagi teman-teman ya, pada waktu itu saya mulai ya apa ya, impian usia saya udah kayak begini, tapi impian belum aja kok ketemu. Lihat orang beli mobil, rasanya ya teman-teman, naik motor itu muka itu tebel, ya. Rasanya kenapa? Kamu tanya, Porsche itu paling laku buat siapa? Porsche paling laku buat karyawan. Bener? Yang naik mobil jarang pakai Porsche. Kenapa? Ngapain dibersihin? Udah bersih. Bener? Tapi yang karyawan teman-teman, dilu kamar mandi itu full buat karyawan. Saya pikir, kok karyawan kabeh semua bawa Porsche. Teman-teman kalau kamar mandi ya, saya bayangin, semusuk saya sampai umur 50, rambut saya tipis, saya begini-begini terus. Berketemu orang ke kamar mandi cuci muka, pohonnya dipelotot, ini kena diputar. Nah, saya pikir, kok begini? Singkat kata saya reuni sekolah satu Yosef. Reuni sekolah Yosef cuma saya nggak share food. Oh ini ada ya. Ini teman-teman, ini reuni. Teman-teman, saking nggak duit, brewoknya tebel. Karena apa? Beli bisa cukur. Nggak, emang. Karena apa? Teman-teman kalau tahu tanya istri saya, brewok saya kalau 1 hari nggak dicukur, itu tebelnya itu ya segini teman. Baik kalau seminggu kayak Roma Irama. Jadi saya setiap hari sampai hari itu mesti cukur. Kalau nggak cukur parah. Tapi bayangin, saya income 2.100.000, bisa cukur berapa?